Dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan tak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kalian. Kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman, sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalian memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kalian belum pernah melihat Dia, namun kalian mengasihinya. Kalian percaya kepada Dia, sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya. Kalian bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kalian telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberikannya rezeki, selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya Ia tunjukkan kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu."
Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudariku seiman dalam Kristus, kisah pemuda kaya yang buru-buru datang kepada Yesus dan ingin menjadi pengikutnya, serta merta langsung berubah menjadi kisah yang menyedihkan, karena pemuda kaya itu tidak sanggup untuk menjual segala hartanya dan menjadi pengikut Tuhan. Memang kekayaan harta milik bisa menjadi penghalang untuk melaksanakan tugas secara total dalam pelayanan maupun dalam keikutsertakan dalam menjadi pengikut Tuhan apabila tidak lepas bebas. Maka kisah pemuda kaya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita yang mau menjadi pengikut Kristus, baik sebagai orang Kristen maupun yang terpanggil ini, untuk bersikap lepas bebas terhadap harta yang kita miliki, yang dibutuhkan Tuhan, agar kita bisa total dalam pelayanan. Semoga bisa kita hayati dalam hidup sehari-hari. Dulu saya pernah mengubah lagu pop untuk lihat kisah pemuda yang kaya ini ya. Kisah sedih si anak muda yang nampaknya sempurna. 10 perintah Allah sudah ditaatinya. Hukum Tuhan ditaatinya sejak masa mudanya. Namun saat jumpa Tuhannya, satu hal yang diminta. Yesus minta jual hartanya buat yang papa. Jreng. Wah. Pelajarannya apa? Ini berarti harus mau berbagi segenap harta benda dan milik pribadi, agar secara total bisa melayani, tidak terikat dengan harta milik. Refleksi untuk kita semua. Berkatalah menyertai kita semua.